Pemirsa, sidang keempat perkara Ahok digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Kita langsung saja bergabung dengan Sabrina Evanalia dan juru kamera Gerald Dwitama dan Manai Sobirin, serta yang ada di lokasi sidang di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Sabrina, bagaimana jalannya sidang? Apakah masih berlangsung hingga saat ini? Eliza, untuk sidang agenda persidangan dari Basuki Cahayapurnama ini masih berlanjut pada siang hari ini. Tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini sudah dimulai dengan mendengarkan saksi yang pertama, saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan saat ini sudah memasuki saksi kedua, yaitu Joyce Setiawan dari Akta. Sementara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, ini sudah dimintai keterangan dari saksi, yaitu Habib Novel Hasan dari GNPF MUI. Ini pun ada beberapa hal-hal yang ditanyakan menurut dari para pengunjung ataupun salah satu pengunjung di sini yang merupakan salah satu advokat dari GNPF MUI. Ini pun terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang ditanyakan kepada Habib Novel. Salah satunya ini terkait bagaimana Habib Novel mendapatkan ataupun mengetahui peristiwa atas dugaan kasus penistaan agama ataupun video pidato dari Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Menurut dari Dedi, seperti yang dikatakan oleh Habib Novel, ini mengatakan bahwa ia mendapatkan video tersebut dari WhatsApp jamaah. Sementara itu yang ia lihat ataupun Habib Novel lihat ini adalah video rekaman ataupun upload yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi majelis hakim juga mempertanyakan kepada Habib Novel bagian mana dari pidato Basuki Cahayapurnama ini yang mengandung penistaan agama. Namun di sini kami tidak mendapatkan secara jelas apa yang dijawab oleh Habib Novel, karena di sini para media, awak media tidak bisa masuk ke dalam persidangan ataupun area persidangan. Sampai sejauh ini area persidangan masih sangat tertutup dari media. Hanya ada beberapa media saja seperti media online dan juga media cetak yang dapat masuk ke dalam area persidangan. Namun ini pun tidak diperkenankan untuk membawa handphone mereka, sehingga tidak bisa untuk mengetik begitu ataupun mencatat sejumlah fakta-fakta yang berada di persidangan. Sementara itu tadi dari persidangan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di sini awak media atau teman-teman media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar beberapa menit sebelum jalannya agenda sidang dari pemeriksaan saksi pada hari ini. Dan kemudian setelah mengambil gambar, para awak media keluar. Setidaknya di sini ada 4 saksi yang dihadirkan. Tadi sebelumnya kami sudah menginformasikan bahwa 6 saksi, namun kami ralat di sini ada 4 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 4 saksi ini adalah Habib Novel yang berasal dari GNPF MUI, kemudian Joyce Setiawan, kemudian juga Habib Muhsin di sini, dan juga Syamsul Hilal. Sementara untuk 2 lainnya, saksi Burhanuddin ini yang rencananya akan hadir, ini tidak disebutkan oleh jaksa penuntut umum ataupun tidak hadir. Dan satu lagi yaitu saksi dari Saksi Nandi ini meninggal dunia pada 7 Desember 2016 yang lalu. Eliza. Sementara itu Eliza, dan berikut adalah kami tampilkan terkait dengan pernyataan Dedi Suhardadi yang merupakan pengunjung yang bisa masuk ke dalam area persidangan Ahok pada hari ini. Kira masih ada 3 ya, karena tadi ini berdasarkan apa tadi disampaikan oleh jaksa ya, gitu loh. Habib Novel, Gus Joy, kemudian satu lagi juga Pak Syamsul Hilal kalau nggak salah. Terus satu lagi, kalau Pak Nandi kan ada saksi pelapor, Nandi itu udah meninggal tanggal 7 Desember yang lalu. Ya, jadi itu ada satu lagi dari saya lupa. Ya pertama ya dari ketika ditanya memang dia sampaikan bahwa saya ini dapat dari WhatsApp dari jamaahnya gitu loh. Kemudian dia cek gitu loh, dia buka dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dipegang adalah yang dari DKI. Apakah juga ditanya oleh hakim Habib Novel ini menurut dia apakah menistakan atau tidak gitu? Oh ya ditanya sama hakim, apa yang menurut Anda itu
penista atau penodaan agama itu. Tadi saya katakan tadi. Jawabannya tadi. Iya. Eliza, untuk hari ini berarti tersisa masih ada 2 saksi lagi dari total saksi yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini adalah sekitar 40 saksi, baik dari saksi yang meringankan Basuki Cahayapurnama ataupun dari pihak saksi ahli dan juga saksi fakta yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Demikian kembali ke Eliza di studio. Baik, terima kasih Sardina Evanalia untuk laporannya. Dan pemirsa, dari 6 saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, hanya ada 4 saksi yang hadir dalam persidangan. Yang pertama adalah Habib Novel Haidir Hasan. Ia merupakan Sekjen DPD FPI Jakarta. Ia juga merupakan anggota AKTA, Advokat Cinta Tanah Air, yang merupakan di sini dihadirkan sebagai pelapor. Sejauh ini Habib Novel masih menjadi satu-satunya orang yang memberikan keterangan pada hari ini, dan setelah Habib Novel direncanakan ada beberapa saksi lainnya, di antaranya adalah Gus Joy Setiawan yang juga menjadi pihak pelapor dalam kasus ini. Ia merupakan pimpinan tim advokat rakyat. Tidak hanya Gus Joy Setiawan dan Habib Novel saja, tapi ada 2 saksi pelapor lainnya yang akan hadir, yaitu Habib Muhsin yang merupakan ketua FPI Jakarta. Habib Muhsin merupakan bagian dari FPI yang juga FPI kedua begitu ya, yang melaporkan kasus ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dan yang terakhir adalah Syamsul Hilal yang merupakan Ketua Forum Anti Penistaan Agama yang ikut melaporkan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur aktif Basuki Cahayapurnama. Sira Prayuna menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam menjalani persidangan lanjutan ini, salah satunya adalah dengan menelaah BAP para saksi. Tim penasihat hukum tentu sudah siap untuk menghadapi persidangan pagi ini dengan agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh JPU sebanyak diperkirakan 6 orang. Bentuk persiapannya adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki afiliasi atau tidak. Sidang keempat kasus penodaan agama dimulai sekitar pukul 9 pagi dan berlangsung tertutup. Aparat kepolisian bersiaga di sejumlah titik di sekitar lokasi sidang. Pemeriksaan yang ketat pun diterapkan kepada mereka yang akan hadir di persidangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jalannya persidangan terdakwa Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama Ahok diwarnai aksi unjuk rasa dari kedua belah pihak. Dan seperti inilah kondisi yang terjadi di luar persidangan terdakwa Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama di depan gedung Kementan, tepatnya di gerbang sisi timur Ragunan, Jakarta Selatan. Dua kubu massa pro dan kontra masing-masing berorasi untuk mengawal jalannya persidangan kasus penodaan agama yang menyedot perhatian publik. Di sisi arah selatan, massa basis Islam mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat bertindak tegas dan tidak diintervensi oleh pihak siapapun. Sementara di sisi arah utara, sejumlah relawan pro Ahok meyakini bahwa terdakwa Ahok tidaklah bersalah dan mengarah upaya fitnah. Meski sempat terjadi gesekan antara kedua kubu massa, ketegangan tidak berlanjut dan dapat diredam oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian memerintahkan para massa aksi untuk lebih kondusif dan tidak melewati parameter keamanan yang telah ditentukan. Lalu bagaimana jalannya sidang kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian hingga siang hari ini? Sudah ada dua rekan kami akan mengabarkan kondisi terbaru dari sana, ada Juan dan juga Ramlan. Kita ke Juan dulu. Juan, sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan saksi berikutnya atau masih saksi Habib Novel? Baik, kami belum mendapatkan informasi terkini bahwa siapa yang akan diperiksa giliran kedua setelah saksi Habib Novel yang diperiksa sejak pukul 9.30 pagi tadi. Ada 3 orang lagi rencananya akan diperiksa di depan majelis hakim dalam agenda pemeriksaan saksi hari ini, yaitu Habib Muhsin, kemudian ada Syamsul Hilal dan Gus Joy sendiri. Tadi sendiri kami mendapatkan informasi dari dalam bahwa Habib Novel ditanyai oleh majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan penasihat hukum seputar pelanggaran dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ketika berada di Kepulauan Seribu. Kronologi dari awal, dari terkait dengan pelaporan dirinya
atau pelaporan Basuki Cahayapurnama yang dilaporkan, kemudian apa afiliasi dengan yang lainnya, itu yang tadi menjadi materi pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim pada hari ini. Dan Habib Novel memberikan keterangan ya sejak pukul 9.30, dan sesaat lagi Habib Muksin atau Samsul Hilan mungkin akan langsung diperiksa kembali, karena akan masih terus bersambung, karena kita sampai saat ini belum tahu juga sampai jam berapa Alfat Sira sampai persidangan ini selesai. Dan kami juga melihat belum ada satupun keluar seorang saksi ataupun kuasa hukum yang ada di sini. Kami akan mencoba nanti bertanya kembali kepada, saya melihat ada beberapa orang yang sekarang sedang keluar di sini. Ada Pak dari Ahok ya, dari kubu Ahok di sini sudah mulai keluar satu persatu. Kita akan lihat apakah sidang saat ini memasuki masa rehat atau masih berlangsung dengan lanjutan saksi selanjutnya. Kami akan mengumpulkan informasi. Namun yang dapat dipastikan adalah sidang masih berjalan hingga hari ini, masih berjalan pada siang hari ini, dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa. Sementara itu di luar juga masa dari kedua kubu masih berada di sini, walaupun memang cuaca yang sangat terik di luar sana tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap mengawal jalannya sidang ini dan menyuarakan aksi damai yang dilakukan di sisi pintu timur dari Ragunan. Begitu, Afat Sira. Baik, terima kasih informasinya Juan. Kita tentu nanti akan kembali juga mengupdate apakah nanti ada informasi apa saja seputar yang ditanyakan dalam persidangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi di depan gedung Kementerian Pertanian. Ada Ramlan Hakim. Ramlan, sejauh ini bagaimana dengan masa yang tadi beberapa saat yang lalu sempat dikabarkan agak sedikit memanas di sana? Baik Sira, Alfat, dan juga pemirsa, mungkin patut diberi apresiasi karena pada siang hari ini masa nampak saling bertoleransi. Pasalnya pada saat sholat zuhur, masa yang kontra terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama melakukan sholat zuhur berjamaah, sedangkan masa yang pro mereka toleransi dengan tidak melakukan unjuk rasa ataupun tidak melakukan orasi dan juga tenang, tidak menyalakan pengeras suara yang terdapat pada titik mereka. Kami melihat sholat zuhur berjamaah tersebut berlangsung dengan hikmat dan juga tenang, tidak ada letupan-letupan yang sempat terjadi mungkin pada pagi hari tadi, dan kami memang sempat melihat kondisi ini terus berlangsung hingga siang hari ini, dan hal ini memang patut diapresiasi karena masa tidak ada yang begitu bergejolak saling seperti yang terjadi pada pagi hari tadi. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa kondisi di depan Kementerian Pertanian saat ini masih terus dijaga oleh personil kepolisian yang berjumlah sekitar 2.500 personil gabungan. Sedangkan bagi Anda pemirsa yang nanti akan pulang bekerja dan melewati jalur ini, memang untuk jalur yang mengarah dari arah TB Simatupang menuju ke arah Ragunan, siang hari ini ditutup total, dan nampaknya pada sore hari nanti masih akan ditutup apabila sidang di dalam masih berlangsung. Sedangkan untuk lajur yang berbeda atau lajur sebaliknya yang berasal dari arah Ragunan menuju ke arah Mampang ataupun TB Simatupang dibuka hanya satu jalur untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Memang kami sempat melihat adanya bus Transjakarta yang dapat melewat, namun tidak lama, hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Lalu tidak ada lagi bus Transjakarta yang melewati jalur ini karena sudah dialihkan. Untuk Anda pemirsa yang akan melewati jalur Kementerian Pertanian dan ataupun menuju ke arah Ragunan, memang pihak polisian nantinya akan memberikan jalur alternatif seperti itu yang akan melewati Cilandak menuju ke arah Ragunan. Sira, saya kembalikan ke Anda. Kita tahu bahwa jika pemeriksaan saksi ini waktunya tidak bisa ditentukan kapan akan berakhir. Sementara untuk proses orasi atau unjuk rasa ini biasanya hanya dibatasi hingga pukul 6 sore. Apakah ini berlaku juga di sana atau memang ada pengecualian? Benar sekali Alfat, untuk perizinan melakukan aksi orasi dan juga aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian ini memang hanya dibatasi hingga pukul 6 sore. Namun memang sekali lagi pihak polisian masih mengakomodir nantinya peserta aksi yang akan mengawal jalannya persidangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di dalam. Toleransi seperti apa yang akan diberikan memang kami masih belum mendapatkan klarifikasi jelas karena mereka masih menunggu jalannya persidangan usai. Memang nantinya pihak dari masing-masing kubu dipersilakan untuk melakukan aksi di depan gedung Kementerian Pertanian ini hingga persidangan selesai. Alfat, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Ramlan Hakim. Sebelumnya Juan Alexander yang berada di kawasan auditorium Kementerian Pertanian sudah mengabarkan. Pemirsa, dari 6 saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, hanya ada 4 saksi yang hadir dalam persidangan. Yang pertama adalah Habib Novel Haidir Hasan. Ia merupakan Sekjen DPD FPI Jakarta. Ia juga merupakan anggota AKTA
advokat cinta tanah air, yang merupakan di sini dihadirkan sebagai pelapor. Sejauh ini Habib Novel masih menjadi satu-satunya orang yang memberikan keterangan pada hari ini, dan setelah Habib Novel direncanakan ada beberapa saksi lainnya, di antara adalah Gus Joy Setiawan yang juga menjadi pihak pelapor dalam kasus ini. Ia merupakan pimpinan tim advokat rakyat. Tidak hanya Gus Joy Setiawan dan Habib Novel saja, tapi ada dua saksi pelapor lainnya yang akan hadir, yaitu Habib Muhsin yang merupakan ketua FPI Jakarta. Habib Muhsin merupakan bagian dari FPI yang juga FPI kedua begitu ya, yang melaporkan kasus ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dan yang terakhir adalah Syamsu Hilal yang merupakan ketua Forum Anti Penistaan Agama yang ikut melaporkan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur aktif Basuki Cahayapurnama. Meringankan Basuki Cahayapurnama ataupun dari pihak saksi ahli dan juga saksi fakta yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Demikian kembali ke Eliza di studio. Baik, terima kasih Sardina Evanalia untuk laporannya. Dan Pemirsa, dari 6 saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, hanya ada 4 saksi yang hadir dalam persidangan. Yang pertama adalah Habib Novel Haidir Hasan. Ia merupakan Sekjen DPD FPI Jakarta. Ia juga merupakan anggota AKTA, advokat cinta tanah air, yang merupakan di sini dihadirkan sebagai pelapor. Sejauh ini Habib Novel masih menjadi satu-satunya orang yang memberikan keterangan pada hari ini, dan setelah Habib Novel direncanakan ada beberapa saksi lainnya, di antara adalah Gus Joy Setiawan yang juga menjadi pihak pelapor dalam kasus ini. Ia merupakan pimpinan tim advokat rakyat. Tidak hanya Gus Joy Setiawan dan Habib Novel saja, tapi ada dua saksi pelapor lainnya yang akan hadir, yaitu Habib Muhsin yang merupakan ketua FPI Jakarta. Habib Muhsin merupakan bagian dari FPI yang juga FPI kedua begitu ya, yang melaporkan kasus ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dan yang terakhir adalah Syamsu Hilal yang merupakan ketua Forum Anti Penistaan Agama yang ikut melaporkan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur aktif Basuki Cahayapurnama. Sira Prayuna menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam menjalani persidangan lanjutan ini, salah satunya adalah dengan menelaah BAP para saksi. Tim penasihat hukum tentu sudah siap untuk menghadapi persidangan pagi ini dengan agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh JPU sebanyak diperkirakan 6 orang. Bentuk persiapannya adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki afiliasi atau tidak. Sidang keempat kasus penodaan agama dimulai sekitar pukul 9 pagi dan berlangsung tertutup. Aparat kepolisian bersiaga di sejumlah titik di sekitar lokasi sidang. Pemeriksaan yang ketat pun diterapkan kepada mereka yang akan hadir di persidangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jalannya persidangan terdakwa Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama Ahok diwarnai aksi unjuk rasa dari kedua belah pihak. Dan seperti inilah. Dan keluar di sini ada dari Ahok ya, dari kubu Ahok di sini sudah mulai keluar satu persatu. Kita akan lihat apakah sidang saat ini memasuki masa rehat atau masih berlangsung dengan lanjutan saksi selanjutnya. Kami akan mengumpulkan informasi. Namun yang dapat dipastikan adalah sidang masih berjalan hingga hari ini, masih berjalan pada siang hari ini, dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa. Sementara itu di luar juga masa dari kedua kubu masih berada di sini, walaupun memang cuaca yang sangat terik di luar sana tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap mengawal jalannya sidang ini dan menyuarakan aksi damai yang dilakukan di sisi pintu timur dari Ragunan. Begitu, Afat, Sirah. Baik, terima kasih informasinya Juan. Kita tentu nanti akan kembali juga mengupdate apakah nanti ada informasi apa saja seputar yang ditanyakan dalam persidangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi di depan gedung Kementerian Pertanian. Ada Ramlan Hakim. Ramlan, sejauh ini bagaimana dengan masa yang tadi beberapa saat yang lalu sempat dikabarkan agak sedikit memanas di sana? Baik Sira, Alfat dan juga pemirsa, mungkin patut diberi apresiasi karena pada siang hari ini masa nampak saling bertoleransi. Pasalnya pada saat sholat zuhur, masa yang kontra terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama melakukan sholat zuhur berjamaah, sedangkan masa yang pro mereka toleransi dengan tidak melakukan unjuk rasa ataupun tidak melakukan orasi dan juga tenang, tidak menyalakan
pengeras suara yang terdapat pada titik mereka. Kami melihat sholat zuhur berjamaah tersebut berlangsung dengan hikmat dan juga tenang. Tidak ada letupan-letupan yang sempat terjadi mungkin pada pagi hari tadi, dan kami memang sempat melihat kondisi ini terus berlangsung hingga siang hari ini, dan hal ini memang patut diapresiasi karena masa tidak ada yang begitu bergejolak saling seperti yang terjadi pada pagi hari tadi. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa kondisi di depan Kementerian Pertanian saat ini masih terus dijaga oleh personil kepolisian yang berjumlah sekitar 2.500 personil gabungan. Sedangkan bagi Anda pemirsa yang nanti akan pulang bekerja dan melewati jalur ini, memang untuk jalur yang mengarah dari arah TB Simatupang menuju ke arah Ragunan, siang hari ini ditutup total, dan nampaknya pada sore hari nanti masih akan ditutup apabila sidang di dalam masih berlangsung. Sedangkan untuk lajur yang berbeda atau lajur sebaliknya yang berasal dari arah Ragunan menuju ke arah Mampang ataupun TB Simatupang dibuka hanya satu jalur untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Memang kami pukul 9 waktu Indonesia Barat di sini awak media atau teman-teman media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar beberapa menit sebelum jalannya agenda sidang dari pemeriksaan saksi pada hari ini, dan kemudian ini setelah mengambil gambar, para awak media keluar. Setidaknya di sini ada 4 saksi yang dihadirkan. Tadi sebelumnya kami sudah menginformasikan bahwa 6 saksi, namun kami ralat di sini ada 4 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 4 saksi ini adalah Habib Novel yang berasal dari GNPF MUI, kemudian Joyce Setiawan, kemudian juga Habib Muhsin di sini, dan juga Syamsul Hilal. Sementara untuk 2 lainnya, saksi Burhanuddin ini yang rencananya akan hadir, ini tidak disebutkan oleh jaksa penuntut umum ataupun tidak hadir. Dan satu lagi yaitu saksi dari Nandi. Saksi Nandi ini meninggal dunia pada 7 Desember 2016 yang lalu. Eliza. Sementara itu Eliza, dan berikut adalah kami tampilkan terkait dengan pernyataan Dedi Suhardadi yang merupakan pengunjung yang bisa masuk ke dalam area persidangan Ahok pada hari ini. Kira masih ada 3 ya, karena tadi ini berdasarkan apa tadi disampaikan oleh jaksa ya, gitu loh, Habib Novel, Gus Joy, kemudian satu lagi ya Pak Syamsul Hilal kalau nggak salah, terus satu lagi kalau Pak Nandi kan ada saksi pelapor, Nandi itu udah meninggal tanggal 7 Desember yang lalu. Ya, jadi itu ada satu lagi dari saya lupa. Ya pertama ya dari ketika ditanya memang dia sampaikan bahwa saya ini dapat dari WhatsApp dari jamaahnya gitu loh. Kemudian dia cek gitu loh, dia buka apa namanya. Dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dia pegang adalah yang yang dari DKI. DKI. Apakah juga ditanya oleh hakim Habib Novel ini menurut dia apakah menistakan atau tidak gitu? Oh ya ditanya sama hakim tidak apa yang menurut Anda itu penista atau penodaan agama itu. Tadi saya katakan tadi. Jawabannya tadi itu. Iya. Eliza, untuk hari ini berarti tersisa masih ada 2 saksi lagi dari total saksi yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini adalah sekitar 40 saksi, baik dari saksi yang kondisi yang terjadi di luar persidangan terdakwa Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama di depan gedung Kementan, tepatnya di gerbang sisi timur Ragunan, Jakarta Selatan. 2 kubu massa pro dan kontra masing-masing berorasi untuk mengawal jalannya persidangan kasus penodaan agama yang menyedot perhatian publik. Di sisi arah selatan, massa basis Islam mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat bertindak tegas dan tidak diintervensi oleh pihak siapapun. Sementara di sisi arah utara, sejumlah relawan pro Ahok meyakini bahwa terdakwa Ahok tidaklah bersalah dan mengarah upaya fitnah. Meski sempat terjadi gesekan antara kedua kubu massa, ketegangan tidak berlanjut dan dapat diredam oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian memerintahkan para massa aksi untuk lebih kondusif dan tidak melewati parameter keamanan yang telah ditentukan. Lalu
Lalu bagaimana jalannya sidang kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian hingga siang hari ini? Sudah ada dua rekan kami akan mengabarkan kondisi terbaru dari sana, ada Juan dan juga Ramlan. Kita ke Juan dulu. Juan, sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan saksi berikutnya atau masih saksi Habib Novel? Baik, kami belum mendapatkan informasi terkini bahwa siapa yang akan diperiksa giliran kedua setelah saksi Habib Novel yang diperiksa sejak pukul 9.30 pagi tadi. Ada 3 orang lagi rencananya akan diperiksa di depan majelis hakim dalam agenda pemeriksaan saksi hari ini, yaitu Habib Muksin, kemudian ada Samsul Hilal dan Gus Joy sendiri. Tadi sendiri kami mendapatkan informasi dari dalam bahwa Habib Novel ditanyai oleh majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan penasihat hukum seputar pelanggaran dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ketika berada di Kepulauan Seribu. Kronologi dari awal, dari terkait dengan pelaporan dirinya, atau pelaporan Basuki Cahayapurnama yang dilaporkan, kemudian apa afiliasi dengan yang lainnya, itu yang tadi menjadi materi pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim pada hari ini. Dan Habib Novel memberikan keterangan ya, sejak pukul 9.30, dan sesaat lagi Habib Muksin atau Samsul Hilal mungkin akan langsung diperiksa kembali, karena akan masih terus bersambung, karena kita sampai saat ini belum tahu juga sampai jam berapa Alfat Sirah sampai persidangan ini selesai, dan kami juga melihat belum ada satupun keluar orang saksi ataupun kuasa hukum yang ada di sini. Kami akan mencoba nanti bertanya kembali kepada, saya melihat ada beberapa orang mungkin yang sekarang sedang. Pemirsa, sidang keempat perkara Ahok digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Kita langsung saja bergabung dengan Sabrina Evanalia dan juru kamera Gerald Twitama dan Manai Sobirin, serta yang ada di lokasi sidang di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Sabrina, bagaimana jalannya sidang? Apakah masih berlangsung hingga saat ini? Eliza, untuk sidang agenda persidangan dari Basuki Cahayapurnama ini masih berlanjut pada siang hari ini. Tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini sudah dimulai dengan mendengarkan saksi yang pertama, saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan saat ini sudah memasuki saksi kedua, yaitu Joy Setiawan dari Akta. Sementara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi ini sudah dimintai keterangan dari saksi, yaitu Habib Novel Hasan dari GNPF MUI. Ini pun ada beberapa hal-hal yang ditanyakan menurut dari para pengunjung ataupun salah satu pengunjung di sini yang merupakan salah satu advokat dari GNPF MUI. Ini pun terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang ditanyakan kepada Habib Novel. Salah satunya ini terkait bagaimana Habib Novel mendapatkan ataupun mengetahui peristiwa atas dugaan kasus penistaan agama ataupun video pidato dari Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Menurut dari Dedi, seperti yang dikatakan oleh Habib Novel, ini mengatakan bahwa ia mendapatkan video tersebut dari WhatsApp jamaah. Sementara itu yang ia lihat ataupun Habib Novel lihat ini adalah video rekaman ataupun upload yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi majelis hakim juga mempertanyakan kepada Habib Novel bagian mana dari pidato Basuki Cahayapurnama ini yang mengandung penistaan agama. Namun di sini kami tidak mendapatkan secara jelas apa yang dijawab oleh Habib Novel, karena di sini para media, awak media tidak bisa masuk ke dalam persidangan ataupun area persidangan. Sampai sejauh ini area persidangan masih sangat tertutup dari media. Hanya ada beberapa media saja seperti media online dan juga media cetak yang dapat masuk ke dalam area persidangan. Namun ini pun tidak diperkenankan untuk membawa handphone mereka, sehingga tidak bisa untuk mengetik begitu ataupun mencatat sejumlah fakta-fakta yang berada di persidangan. Sementara itu tadi dari persidangan pada